Ada pride tersendiri, kebanggaan tersendiri bagi kita orang Balige kan. Karena memang nggak ada di daerah lain seperti ini, memang hanya di sini di Balige. Karena memang bukan hanya baru-baru ini, udah dari dulu, sejak zaman Belanda juga udah terkenal memang kota Balige dengan tekstilnya. Jadi memang inilah bisa dikatakan salah satu saksi sejarah kota Balige. Itu Mandar Balige tetap masih ada. Paling sedikit satu lusin itu pasti ada di rumah orang Batak. Yang ada, katakanlah di Sumatera ini saya kira. Tidak ada saya kira orang Batak di daerah Sumatera Utara ini yang tidak mempunyai mandar, dikatakan Mandar Balige itu. Kota-kota kecil sepanjang jalan raya lintas Sumatera di kawasan Danau Toba dapat digolongkan sebagai kota tua. Kota-kota ini sudah ada sebelum Belanda menjajah tanah Batak pada tahun 1878. Pada tahun 1936, setelah berakhirnya Perang Batak, pemerintah Belanda membangun Baleirung atau Balerong yang didesain dengan atap dan ukiran khas rumah adat Batak. Balerong berlokasi di pasar tradisional Balige atau disebut dengan Onan Balerong Balige. Fungsi Balerong sebagai pusat pasar bertahan hingga kini dan menjadi salah satu bangunan ikonik Balige. Satu lagi ikon Balige yang mulai terlupakan adalah Mandar atau sarung Balige. Pada masa penjajahan, Balige dikembangkan sebagai kota tenun. Produksi tekstil di Balige bertujuan untuk memasok permintaan di Sumatera Timur, khususnya wilayah perkebunan. Balige itu adalah kota kecamatan dulunya sebelum ada pemekaran di Kabupaten Tapanuli. Tetapi apa keunikan daripada atau kelebihan daripada Balige ini? Balige ini mempunyai yang dikatakan dengan dermaga atau pelabuhan, menjadi tempat singgahnya orang yang datang dari kecamatan-kecamatan yang lain, termasuk dari Samosir dahulu sebelum pemekaran itu. Berikutnya kalau kita lihat misalnya dengan kata Mandar ini, kalau dihubungkan dengan kota Balige itu yang dikatakan Mandar Balige itu adalah mandar buatan dari Balige itu sebenarnya. Yang cirinya ada. Mandar Balige itu mempunyai ciri yang dikatakanlah kotak-kotak. Hampir 99% produk daripada mandar itu adalah kotak-kotak yang terbuat daripada katun. Kalau asal katanya mandar itu memang dia adalah kata asli dari bahasa Batak Toba. Bahasa Batak Toba. Makanya ada dikatakan marmadar. Itu adalah bukti bahwa bahasa itu adalah dari bahasa daerah atau katakanlah bahasa asli, dia harus bisa dibubuhi dengan awalan-awalan di dalam bahasa tersebut. Pembangunan Balige sebagai kota tenun penting untuk mengamankan kekuasaan pemerintahan Belanda, sebab industri tenun menyerap banyak tenaga kerja dan menyediakan tekstil murah yang dapat meredam gejolak politik dan ekonomi buruh perkebunan ataupun petani Batak. Menjamurnya produsen mandar pada zaman dulu membuat wilayah ini dikenal dengan ikon Mandar Balige. Namun sekarang hanya bersisa beberapa produsen saja. Salah satunya adalah Parni Jaya Tekstil yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Saat ini, Parni Jaya Tekstil dikelola oleh generasi ketiga Samuel Siahaan. Perkenalkan, nama saya Samuel Siahaan. Saya sebagai pengelola di sini, di Parni Jaya. Jadi usaha ini namanya Parni Jaya Tekstil. Jadi kalau orang Balige bilangnya lebih akrab dengan istilah kilang. Nah, jadi kilang ini sendiri berdiri pada tahun 1965, didirikan oleh opung saya, kakek saya.
Waktu itu tahun 1965 masih bermodalkan mesin, istilahnya ATBM, alat tenun bukan mesin, tahun 1965. Kemarin waktu itu alasannya pendiriannya karena waktu itu kebutuhan akan produk sandang yang murah di Balige. Karena pada kala itu kebutuhan sandang kan kebanyakan dari Jawa, pastinya harganya lebih mahal. Oleh karena itu berbekal pengalamannya, karena kebetulan kakek saya dulu juga pernah bekerja di pabrik tekstil di Balige ini, kemudian berusaha akhirnya membuka usaha sendiri bermodalkan mesin ATBM, alat tenun bukan mesin, pada tahun 65. Terus pada tahun 70-an mulailah diganti sebagian menjadi ATM atau alat tenun mesin. Sebagian masih ATBM. Terus kemudian pada tahun 80-an sepenuhnya diganti menjadi alat tenun mesin hingga pada saat ini. Terus habis dari kakek, tahun 80-an akhir atau 90-an awal digantikan oleh ayah. Kemudian berlanjut hingga pada saat ini bisa dikatakan generasi ketiga. Puncak kejayaannya kalau untuk usaha kilang ini di Balige lahir pada munculnya banyak itu tahun 60-an. Terus masa kejayaannya itu tahun 80-an. Jadi kalau menurut cerita orang tua dulu, tahun 80-an inilah masa jayanya Mandar Balige. Kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 30-an usaha seperti ini ya. Padahal sekarang mungkin hanya tinggal 11 doang, 11 lagi. Saya kira kalau kejayaan industri tekstil itu di Tapanuli itu di tahun 60-an. Karena apa? Disitulah saatnya datangnya pekerja-pekerja dari setiap kecamatan yang ada di daerah Tapanuli itu pergi ke Balige. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya ada dua. Satu yang dikatakanlah marhasosak, yaitu bekerja di tekstil itu. Yang satu lagi bekerja sebagai tukang jahit. Karena tidak bisa mesin itu kan membuat kain itu yang lebar gitu. Setelah itu untuk membuat sarung itu atau katakanlah mandar itu kan perlu dijahit lagi. Orang lah dikatakanlah mereka lah yang bekerja untuk menjahit yang dikatakan mandar yang tadi. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang saya katakan tadi itu setelah munculnya yang dikatakanlah industri itu, tentu ekonomi masyarakat itu semakin bagus. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudah banyak saya kira tekstil atau kalau hasusak itu yang ada di sana yang sudah tutup, yang tidak mampu bertahan. Kalau dibilang dengan mandar, gak cuma dengan saya sendiri ya. Saya rasa udah hampir semua warga Balige ini akrab dengan kata mandar, dengan sarung. Jadi karena sejak kita lahir juga di bedongnya udah pakai sarung gitu. Jadi orang Balige ini biasanya karena udah seperti turun-temurun tradisi dari orang tua. Jadi kalau ada anaknya yang lahir di bedong pakai sarung. Jadi kebiasaan ini terbawa sampai keluar Balige. Jadi misalnya ada orang Balige ngerantau misalnya ke Pulau Jawa, tetap juga nyari sarung Balige. Kalau untuk saat ini memang masih untuk permintaan masih ada ya. Cuman kalau dibanding dengan tahun-tahun dulu memang udah berkurang lah, udah agak menurun. Mungkin karena masuknya barang impor juga yang lebih murah sekarang kan, persaingan pasar bebas atau barang-barang dari daerah luar. Tapi kalau untuk peminat mandar Balige masih tetap ada. Sebagai warga asli Balige dan berasal dari keluarga pengusaha mandar, Samuel memiliki kebanggaan tersendiri dapat melanjutkan usaha mandar di zaman yang sudah modern. Baginya, mempertahankan produksi mandar adalah mempertahankan ikon kota kelahirannya dan meneruskan tradisi penggunaan mandar di tengah masyarakat Batak Toba. Yang pertama ya karena memang ya inilah istilahnya inilah ikon kota Balige ya. Kalau dulu Balige itu terkenal dengan istilah tekstilnya. Jadi memang sekarang udah lebih dominan ke wisata. Jadi sebelum ada wisata udah lebih dulu
Mandar Balige menjadi ikonnya. Inilah ibaratnya saksi hidup kota Balige. Karena kan sayang juga kalau berhenti sia-sia usaha ini. Padahal yang minat masih banyak. Lebih ke arah seperti kebanggaan tersendiri bisa menjalankan usaha ini di era modernisasi yang sudah makin maju sekarang, Kak. Kalau untuk generasi muda sejauh ini saya jumpai ya, masih kalau untuk orang Balige memang masih turun-temurun dipertahankan. Karena berdasarkan pengalaman saya di lapangan ya, kalau ada misalnya teman saya yang nikah tetap juga dicari, nggak hanya untuk kalangan tua saja kan, kalangan yang muda tetap juga tertarik untuk sarung ini. Makanya kita tetap ada, karena permintaan kan yang ada, kalau ada permintaan makanya kita ada, gitu Kak. Jadi ya untuk sarung ini karena memang sudah turun-temurun, lebih ke arah tradisi untuk kita orang Balige. Karena kita orang Balige mungkin jadi orang Balige kan nggak cuma di Balige doang, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, Pekanbaru. Dari situ melebar pengaruhnya, jadi mungkin masyarakat sekitar situ juga jadi mulai ikut juga. Masyarakat Batak itu pada umumnya dia menggunakan yang dikatakanlah mandar ini setiap saat yang ada di daerah. Kenapa dia menggunakan? Satu, setiap dia bertemu atau dikatakanlah setiap dia jumpa dengan orang yang lain yang dihormatinya, si ibu itu harus memakaikan sarung. Yang berikutnya, dia pada saat katakanlah dia bekerja, itulah kehebatan dari Mandar Balige yang tadi. Mandar Balige yang sudah lama digunakan sebagai sarung, katakanlah sudah agak lapuk, bisa dibuat menjadi tudungnya untuk bekerja di sawah, untuk menghindari terpaan matahari. Kalau biasanya sih untuk kegiatan sehari-hari, bukan hanya untuk membedong bayi sih. Apalagi kan untuk kaum ibu orang Batak kan akrab dengan sarung, jadi untuk kerja sehari-hari juga dipakai. Terus sekarang memang udah lebih ke arah, udah luas cakupannya, nggak cuma hanya untuk sekedar jadi pakaian. Kadang ada juga yang buat jadi seperti bakal untuk baju, celana, spray, selimut, atau gorden. Seiring dengan berkembangnya zaman, Mandar Balige kini juga dikreasikan menjadi aneka model fashion, seperti yang dilakukan oleh Pasudame Pardede melalui Seka Craft. Ia membuat banyak produk turunan berbahan Mandar Balige, mulai dari topi, tas, hingga aksesoris lain yang menarik dengan corak kotak-kotak khas Mandar Balige. Nama saya Pasudame Pardede. Saya pemilik Seka Craft yang memproduksi produk-produk turunan dari Mandar Balige. Sebelumnya sih pengalaman yang membawa saya merasa bahwa kota ini perlu ada produsen produk-produk kecil, khususnya souvenir ya, menjadikan oleh-oleh. Pengalaman saya kalau dulu pulang kampung cuti, bawa oleh-oleh dari Balige itu, dari Toba ini apa gitu. Rata-rata cuma kacang, ulos gitu. Jadi agak susah dulu masih menemukan produk-produk kecil. Jadi sesudah saya kembali pulang kampung, pengen punya kegiatan yang kalau boleh berdampak ya. Dan kebetulan saya senang kerajinan-kerajinan kecil. Saya kebetulan bisa sedikit, dan saya coba gali lagi dan memutuskan memproduksi produk-produk kecil ini, souvenir, dan mengangkat Mandar Balige sebagai bahan utama karena itu menurut saya bahan yang paling mungkin tersedia yang bisa saya gunakan dan cukup menarik untuk diangkat kembali ceritanya. Tapi sebenarnya dulu-dulu rumah tangga itu sudah biasa membuat produk turunan Mandar, tapi bukan produk yang dipasarkan di pasar. Bukan, artinya
bukan di display di toko gitu, tapi mereka udah biasa bikin spray, horden, tapi hanya bikin sendiri untuk diri sendiri, tidak dipasarkan di pasar atau di toko. Kalau emosional, biasanya ikatan emosional itu kan kalau enggak warisan usaha orang tua atau kerabat, tidak sebenarnya. Tapi di lingkungan saya tinggal dari kecil, memang ada beberapa kilang tekstil Mandar Balige, jadi bunyi industri itu sudah akrab, dan saya mengetahui kisah kota ini, bertumbuhnya kota ini, baik dari ekonomi, sosial, budayanya, itu banyak disupport oleh industri Mandar Balige. Jadi perkembangan ekonominya, perkembangan kotanya, sosial budayanya. Jadi saya pikir menarik sekali kalau membicarakan Mandar Balige ini. Dan mirisnya, dari dulu di masa jayanya tahun 70-an sampai 90-an awal, yang industrinya ada 60 unit lebih, sekarang cuma tinggal 6 unit. Jadi itu ikatan emosinya, rasanya gimana ya gitu. Harusnya industri itu harusnya bisa bertahan. Mungkin momentumnya ya, waktu itu saat Danau Toba, kawasan Danau Toba diangkat menjadi salah satu tujuan destinasi super prioritas dari para wisata, dan ya namanya baru-baru diangkat, tentu banyak kunjungan, minimal kunjungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan rombongannya turun ya. Jadi momentum itu kebetulan saya sudah mulai pakai, dan kebetulan mulai banyak event dimulai banyak event kecil, bahkan nasional mulai. Nah, karena ketersediaan souvenir kecil, oleh-oleh kecil belum banyak, produk saya lumayan. Waktu itu saya produksi pertamanya itu bucket hat, bandana, celana pendek, dan sarung HP, barang-barang kecil, lumayan digemari. Dari perjalanannya hampir 5 tahun, kebetulan teman-teman saya baik-baik loh, teman-teman sahabat gitu. Jadi mereka ada yang mengirimkan ini ke saudaranya di luar negeri, ada. Saya pernah mengirim ke Merauke, saya pernah mengirim ke Balikpapan, ke Bali, ke Aceh, Batam, Makassar, Surabaya udah pasti, Bandung, Jakarta udah pasti. Tapi yang saya tahu, banyak teman-teman yang membawa ini sebagai oleh-olehnya ke teman dan saudara mereka saat trip ke luar negeri. Mandar Balige belum punah. Sarung khas Balige ini masih memiliki penggemarnya sendiri. Terlebih tradisi yang telah melekat membuat Mandar Balige masih tetap ada di hati masyarakat suku Batak. Menjaga Mandar Balige agar tetap eksis menjadi tugas bersama, sebab Mandar Balige bukan hanya sekedar kain, namun juga saksi sejarah perkembangan Balige sejak dulu hingga kini. Kalau untuk pesan dari orang tua sudah pasti banyak ya Kak. Cuman memang pesan yang paling utama ikhlas, katanya. Ikhlaslah, tuluslah yang untuk mengusahakan kilang ini. Karena ya memang inilah bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian ya, tapi memang kilang inilah yang menjadi ikon, yang menjadi ciri khas dari kita orang Balige. Ada pride tersendiri, kebanggaan tersendiri bagi kita orang Balige kan. Karena memang nggak ada di daerah lain seperti ini, memang hanya di sini di Balige. Karena memang bukan hanya baru-baru ini, udah dari dulu, sejak zaman Belanda juga udah terkenal memang kota Balige dengan tekstilnya. Jadi memang inilah bisa dikatakan salah satu saksi sejarah kota Balige.
Harapan saya ya janganlah dilupakan ya, karena memang kita sejak lahir juga udah pasti akrab dengan sarung Balige. Jadi kemanapun kita pergi atau kita pun sudah tinggal di luar kota atau di luar negeri, ya janganlah lupa dengan ya inilah tradisi kita, inilah ciri khas kita warga Balige atau orang Batak pada umumnya. Harapannya pastinya bisnis produksi turunan dari Mandar ini bisa bangkit, bisa merebut hati dari wisatawan, juga tuan rumahnya kembali bisa seperti tadi jadi ikon kota Balige lagi, dan tentu berdampak ekonomi dan sosial ya, mensejahterakan. Artinya bagaimana dihargai lah, artinya gini, Mandar Balige itu produk murahan, jangan dong. Karena produk itu yang akan membiayai, bisa menghidupi orang-orang yang terlibat di industri, baik produk turunan, baik industrinya. Jadi orang tidak segan atau tidak kalah gengsi bila berkecimpung di bisnis yang melibatkan Mandar. Ya berusaha aja, saya berusaha untuk produk ini menarik hati pembeli, pengguna ya, pembeli, supaya saya bisa menghidupi usaha saya dan mengembangkannya, dan minimal kasih pengaruh ke orang bahwa bisnis ini bisa menunjukkan ke orang ya, membuktikan ke orang bahwa bisnis ini bisa jadi penghidupan. Tentu ke industri-industri yang masih ada sekarang untuk terus semangat dan terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan tidak menyerah untuk tidak menutup atau menyudahi usahanya, karena kita nggak mungkin bisa eksis kalau mereka sudah tidak eksis. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu adalah merupakan ya kekayaan daerah, maka saya berharap bahwa pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi yang disebut dengan Bakostra Nasda itu, membawahinya, harus tetap membimbing mereka dan memberikan bantuan, saya kira. Memberikan bantuan bagi mereka supaya bisa tetap bertahap. Seperti yang kita katakan tadi, dulunya di Balige itu puluhan saya kira kilang. Sekarang ini paling ada saya kira 3-4 saya kira yang jalan sekarang ini. Dan juga produknya juga sudah semakin sedikit produknya. Karena apa? Mungkin mereka itu butuh bantuan. Dan saya berharap, harapan saya, kilang itu karena itu merupakan sejarah daripada kota Balige dan Tapanuli pada umumnya, itu tetap harus kita jaga. Sehingga saya juga ya orang yang ada di sana, biarpun saya tinggal di Medan ini, anak saya pun lahir di Medan ini atau di Pekanbaru, itu Mandar Balige tetap masih ada. Paling sedikit satu lusin itu pasti ada di rumah orang Batak yang ada katakanlah di Sumatera ini. Saya kira tidak ada, saya kira orang Batak di daerah Sumatera Utara ini yang tidak mempunyai Mandar, dikatakan Mandar Balige itu.